Tetapi sekarang, keluarga Thomas dengan murah hati memberikan tempat ini kepada Isyana untuk ditinggali. Dari sini, terlihat bahwa Isyana memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya. Pada saat ini, Isyana bertanya kepada Big Nimas, "Ngomong-ngomong, berapa banyak pelayan yang ada?" Big Nimas menjawab, "Total ada 16 non, 4 pengawal, dan 2 pengemudi. Ada 23 orang di dalam total." Isyana bertanya dengan heran, "Ada begitu banyak bibi?" "Ya." Big Nimas menjawab, "Ada 4 bibi yang bertugas mencuci dan memasak, dan ada 4 bibi yang bertanggung jawab sanitasi dan pemeliharaan di mana-mana. Ada 8, dan ada 4 bibi yang bertugas berkebun. Tetapi ada juga beberapa yang lebih fleksibel dan dapat dikerahkan sementara jika ada kebutuhan." Isyana bertanya lagi, "Dari mana para pelayan ini?" Big Nimas berkata, "Mereka semua dari Malaysia. Saya datang ke sini ketika saya datang ke sini. Saat itu, mereka dipilih dengan cermat dari para pelayan di rumah." "Oh, jadi begitu." Isyana mengangguk sedikit dan merasa sedikit lega. Orang-orang ini semuanya berasal dari Malaysia dan telah melayani keluarga Thomas selama bertahun-tahun. Pada dasarnya mereka adalah budak rumah tangga yang tidak bersalah. Meski sifat budak rumah tangga sudah tidak ada lagi, di Asia Tenggara tradisi ini masih dilestarikan di kalangan keluarga kaya. Bagi orang kaya sejati di Asia Tenggara, rasio pembantu rumah tangga dengan anggota keluarganya sendiri terkadang bisa mencapai 5:1 atau bahkan lebih tinggi. Untuk memastikan stabilitas dan keandalan sebanyak mungkin, dan untuk mengurangi pergantian personel, mereka sering mengadopsi perbudakan rumah tangga semacam ini. Mereka merekrut pihak lain untuk bekerja di rumah ketika dia masih remaja, dan tinggal di rumah sampai dia pensiun, dan kemudian keluarga itu menjadi budak, usia tuanya akan mati. Sebagian besar pelayan yang memilih budak rumah ini berasal dari keluarga miskin, dan seorang anggota keluarga besar perlu menghidupi mereka. Jadi salah satu dari mereka dikirim ke keluarga kaya sebagai pelayan. Banyak keuntungan menjadi pembantu. Di keluarga saya makan dengan baik, hidup dengan baik, dan mendapatkan banyak uang, dan hampir semua uang yang saya peroleh dapat ditabung untuk mensubsidi keluarga. Keluarga tidak membutuhkan mereka untuk memiliki pendidikan tinggi dan kemahiran dalam bahasa lain. Mereka bekerja keras dan rajin. Di kawasan Asia Tenggara yang terbelakang secara ekonomi, banyak keluarga dan individu mendambakan pekerjaan seperti itu. Oleh karena itu, sebagian besar pembantu juga menganggap perbudakan rumah tangga sebagai pekerjaan seumur hidup, bahkan rela melepaskan pernikahan dan melahirkan karena alasan ini. Pelayan yang tumbuh di lingkungan ini menghargai pekerjaan mereka, setia kepada keluarga mereka, dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, dan cenderung tidak terpengaruh oleh pikiran buruk dari dunia luar. Faktor keamanan secara alami jauh lebih tinggi. Isyana semakin menyukai tempat ini. Dia, yang selalu tenang, jarang berkata kepada Big Nimas dengan gembira, "Saya memiliki beberapa barang yang saya butuhkan. Saya akan membuat daftarnya nanti, dan Bibik dapat membantu saya membelinya." Big Nimas berkata dengan hormat, "Oke, Non Isyana, jika Anda memberikan formulirnya, saya akan segera melakukannya." Dalam hati Isyana, dia adalah seorang gadis dengan kepribadian pendiam dan sedikit menyendiri. Dia tidak suka komunikasi antar pribadi, dan suka tinggal di rumah sendirian, membaca buku, minum teh, menulis kaligrafi dan menggambar, serta membakar dupa untuk meramal. Rumah Thomas benar-benar mengejutkannya. Berpikir untuk berlarian selama berhari-hari, dia hanya ingin beristirahat dengan baik di sini dan mendapatkan kembali langkah hidupnya yang lambat. Selain itu, dia telah memutuskan untuk tidak menghubungi Tama sebelum sekolah dimulai. Jadi ini adalah rencana terbaik baginya untuk berlatih kultivasi diri di sini dan sesekali mengunjungi tempat-tempat menarik di Jakarta dengan menyamar. Jadi,
Dia membuat serangkaian daftar dan meminta Big Nimas untuk membantu membelinya. Dalam daftar itu, ada 100 buku kuno, dupa segel yang terbuat dari 10 bahan, daun teh dari 5 asal berbeda, dan berbagai pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Big Nimas mendapatkan daftarnya dan bertanya kepadanya dengan sedikit keraguan, "Nona Isyana, saya dapat memahami yang lainnya, tetapi 100 buku kuno ini, apakah Anda memiliki persyaratan? Misalnya, judul buku, penulis, del." "Tidak," Isyana tersenyum sedikit dan berkata, "Pergi saja ke pasar barang antik Jakarta dan temukan beberapa buku kuno asli. Tidak peduli buku apapun, selama itu adalah buku kuno dan masih bisa dibaca, Bibik dapat membelinya. Mengenai uangnya, biarkan keluarga Bibik membelinya secara langsung. Tidak apa-apa jika Bibik keluar." Big Nimas diam-diam terkejut. Akhir-akhir ini, orang yang membaca buku fisik jarang, jadi mengapa ada orang yang suka membaca buku-buku kuno? Buku-buku kuno juga merupakan barang antik, dan membeli 100 barang antik sekaligus tentunya bukanlah jumlah yang sedikit. Namun, etika profesinya selalu menyuruhnya untuk melakukan hal-hal sesuai dengan tugasnya, dan tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Jadi, dia berkata, "Oke, Non Isyana, saya akan bersiap-siap nanti." Pada siang hari, Isyana dan Thomas serta istrinya makan siang mewah di manor di lantai pertama villa. Tidak lama setelah makan malam, Jayakarsa yang sedang bepergian bergegas dari Surabaya. Meskipun Thomas meminta seseorang untuk pergi ke bandara untuk menyambutnya terlebih dahulu. Ketika Jayakarsa tiba, dia masih tercengang ketika melihat Jayakarsa sendirian, dan berkata, "Jayakarsa, kamu kenapa tidak kamu bahkan membawa pengawal?" Jayakarsa berkata tanpa ragu berkata, "Aku datang ke Jakarta untuk bertemu Nona. Dan pastinya, aku harus membawa orang sesedikit mungkin. Nona memiliki status khusus, dan situasinya juga istimewa. Aku harus meminimalkan risikonya sebanyak mungkin." Thomas kemudian berkata, "Tapi kamu datang sendiri, bagaimana kamu bisa setuju? Bahkan jika kamu memaksa mereka dengan senjata, mereka harus mengirim seseorang untuk mengikuti, kan?" Jayakarsa tertawa dan berkata, "Belum lagi, aku benar-benar mengeluarkan pistol dan memaksa mereka untuk tidak mengikutiku, tetapi itu tidak berguna bagiku. Pistol itu ditujukan pada mereka, tetapi pada diriku sendiri, dan aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan hidup selama setengah tahun. Dan jika aku tidak diizinkan keluar, aku akan menembak diriku sendiri dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal." Thomas bertanya dengan heran, "Siapa yang bilang kamu hanya bisa hidup setengah tahun? Aku pikir kamu baik-baik saja. Dan bukan masalah besar untuk hidup 5-10 tahun lagi." Jayakarsa tersenyum tak berdaya, dan melirik Isyana. Thomas tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat bertanya pada Isyana, "Nona, apakah Anda mengetahuinya?" Isyana berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu detailnya, tapi selama Pak Jayakarsa tinggal di Jakarta, ada kesempatan untuk menemukan titik balik ini." Kemudian, Isyana berkata, "Kali ini datang ke Jakarta juga merupakan kesempatan besar bagi saya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apakah Anda dapat membalas pembunuhan ayah Anda tergantung pada kali ini. Jika Anda tidak berhasil kali ini, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan." Thomas sedikit tercengang, dan bertanya, "Nona, apakah Anda punya rencana untuk memberantas Black Mamba? Apakah ada solusi?" "Saya tidak memilikinya." Isyana menggelengkan kepalanya, dan segera berkata, "Tapi ada satu orang." Lagi pula, Isyana tidak menahan diri, dan berkata kepada istri Thomas dan Thomas, "Saya datang ke Jakarta kali ini untuk menemukan seorang pria bernama Tama. Dia menyelamatkan hidup saya di Eropa Utara. Setelah itu,
Isyana menceritakan dua pengalamannya di Eropa Utara. Baginya, Thomas dan istrinya, seperti Jayakarsa, benar-benar dapat dipercaya, dan dia tidak dapat datang ke Jakarta tanpa bantuan mereka berdua. Jadi dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Setelah mengatakan ini, Thomas dan istrinya secara alami terkejut dan tidak dapat menambahkan apapun. Ketika Isyana berbicara tentang bagaimana dia menemukan identitas asli Tama selangkah demi selangkah, Thomas berseru, "Penyelamat Anda ternyata adalah cucu Nicholas Polen?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.